Baik, mohon izin Bapak Ibu semua. Ini sambil kerja, saya jelaskan ini ya. Walaupun yang ada tinggal sini ya. Ini setelah ini nanti sambil dikerjakan, saya sampaikan ulang target-target kita ya. Yang Sanoba dan lain-lain ini yang ada perwakilan sini saja, Pak Abdul Ghaffur juga ya, yang karena. Nah ini izin saya sampaikan sesuai dengan timeline kita, bahwa kita pencairan itu di tanggal 17, bukan pencairan ya, dalam arti 17 November ini dari kami DPMK mengeluarkan surat pengaman mana saja itu di kita punya ini sudah ada mulai dari Siriwo, Aibore, Bawai, Goni, Kamu, Garijaya, sama Mor. Nah, ini di kelompok 1 tanggal surat pengantar 17. Ini paling lambat tanggal 14 dokumennya harus sudah masuk semuanya. Dan sampai kelompok lainnya ini sampai tanggal 26 target kita. Walaupun ada yang sudah nanti disiapkan. Kemudian untuk apa saja yang perlu disiapkan kurang lebih hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini kita APBK perubahan, surat permintaan pembayaran, lalu data profil yang Excel, surat pernyataan tindak lanjut, lalu surat pernyataan dari inspektorat kalau ada yang bermasalah, terus untuk laporannya, kemudian SPP pencairan yang tadi di atas, mohon izin, lalu ada surat pengantar dari distrik dan dari P3GMD. Nah ini mungkin nanti yang implementasinya sedikit, ini kita minta untuk di-upload. Nanti yang upload ini kami bahas mungkin nanti itu dari distrik sendiri, dari distrik dan juga dari P3GMD untuk suratnya, untuk mengisi Google Form-nya. Sehingga nanti kita punya data surat pengantar itu. Sehingga kita bisa tahu, oke surat ini memang benar dari distrik, surat ini benar dari pemerintah kampung. Sorry, pemerintah ya kampung dan P3GMD-nya. Kemudian RKTL ini kita ada penyusunan, ini minggu ketiga ini kita harap di minggu ketiga ini kita sudah simulasikan penyusunan penginputan di Siscodes. Kita harap yang sudah punya database, sudah membuat Excel, segera diinput. Salah nanti kita di minggu keempat ini kita ada mereview data-data yang sudah dikasih nih. Ketika ada catatan di ini. Kemudian nanti juga di minggu keempat kita mungkin siapkan juga perbubnya, rancangan peraturan kampung, kemudian rancangan peraturan kepala kampung terkait dengan penjabaran perubahan APB desa. Formatnya nanti kita sesuaikan. Kemudian ini di minggu sampai keempat juga untuk kegiatan-kegiatan yang belum selesai agar segera diselesaikan. Lalu ini tugas Kawar Keuangan dan Operator Siscodes, ada juga tugas penata usahaan. Ini buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, itu diisi. Kemudian pembayaran pajak dan lain-lain ini paling lambat itu sampai minggu pertama bulan November diselesaikan. Karena tadi kita mau di minggu ketiga kita punya LPJMDes, kita punya LPJ dan lain-lain bisa segera dilakukan. Kemudian ini selain dokumen-dokumen tadi kita juga tentunya mengecek untuk biaya konsumsi, lalu penyerahan LPJ, inspektorat itu sudah selesai, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPJS Kesehatan yang ada bermasalah, lalu baliho APBK, baliho realisasi kalau bisa segera dipasang, lalu penginputan Siscodes di online kalau bisa direalisasikan juga, ini juga untuk pembuatan SPP harus segera dimasukkan juga, lalu daftar usulan kegiatan RKP kampung. Ini sudah ada yang musyawarah. Sebelum diserahkan kita juga minta Bapak Ibu punya daftar usulan RKP sudah darapnya juga, sehingga nanti kalau mau penyusunan APBK tidak lagi bikin baru lagi, setidaknya sudah ada ancar-ancar. Walaupun memang sekarang kita punya anggaran, kita belum kasih tahu indikatifnya definitifnya berapa, tapi setidaknya sudah disiapkan supaya nanti pas APBK sudah darap, sudah ada ini, tinggal kita menyesuaikan, kurang lebihnya disesuaikan. Kita harap seperti itu. Kemudian ya berpatokan, ya patokannya anggaran, kemudian yang ADD
itu mungkin dinaikkan sekitar 20%, 13%, 10% dari tahun lalu. Sedangkan memang kita punya dana desa ini yang umum turun sih, tapi bikin saja seperti tahun lalu. Kemudian buku nikah dari kepala kampung dan perangkat yang tadi syarat-syarat administratifnya untuk dilengkapi. Lalu pengumpulan syarat pencairan BHPRD, lalu ada kita punya proses tuh sampai minggu ketiga November karena masih ada juga surat rekomendasi dari BPKAD, masih dari bank. Jadi paling lambat sebelum November, sebelum Desember, minggu pertengahan bulan sudah bisa selesai progres ini. Nah, jadi itu terkait dengan timeline kegiatan kita dalam sampai November untuk pencairan. Nah, kemudian kita harapkan yang RPJ kampung kalau bisa dianggarkan sehingga di tahun ini. Kemudian ini terkait Sio Papua juga beberapa. Nah, ini kami ini baru diinformasikan juga dari Pak Kepala Kominfo ya. Ini kayak supaya segera yang kemarin ikut pelatihan Topo juga kan? Topo dan lain-lain ikut pelatihan supaya ini mau segera dimasukkan ke APBK perubahan. Tapi kalau saya ini belum ada jawaban, ini tergantung komitmen kampung nih sama mereka bagaimana untuk kerja, karena kita evaluasi kemarin 1 tahun belum berjalan efektif. Kita tidak mau itu terjadi lagi, walaupun ini sudah bawa-bawa nama Pak Sekda mau segera dialokasikan, saya sampaikan aja. Tapi nanti dikonsolidasikan sama kadernya bagaimana jalan. Atau tidak kita OPD, ya kita cuma bisa mengawal itu, tapi tidak bisa paksa kalau di tingkat implementasi ini kita tahu tidak bagus koordinasinya. Jadi nanti mohon dikomunikasikan. Kalau saya bagusnya itu nanti masuk ke tahun depan saja dianggarkan sehingga perencanaan matang. Tapi ini memang ada desakan dari OPD supaya segera dijalankan nih. Kalau yang belum tahu siapa Papua itu nanti itu pendataan sensus ya, mendatangi satu-satu untuk identifikasi dulu datanya di data lalu dimasukkan ke aplikasi. Memang baru beberapa lokus saja yang dicoba. Nanti kalau yang lain belum, nanti ada sosialisasi atau menjadi target lokusnya. Itu hal-hal yang perlu dibiayai. Nah, yang saya ulangi lagi yang perlu dibiayai di APBK perubahan catatan kami yaitu tunjangan keluarga, lalu tunjangan-tunjangan lainnya, lalu Siskodes online, kemudian RPJM kampung yang belum dengan mekanisme tadi, terus ini juga sebenarnya kebutuhan APBK perubahan, konsekuensi logis ketika APBK perubahan ini ada ya idealnya dimasukkan, tapi ini pengaturan lagi ke dalam seperti apa sama kegiatan-kegiatan lainnya. Dan saya harap ini minggu ketiga ini kita sudah komitmen selesai untuk masukkan ke apa ke Siskodes online sehingga nanti kita bisa review ketika sudah selesai ya minggu keempat sudah kita punya BK perubahan yang bisa menjadi dasar juga untuk pencairan di samping Bapak Ibu punya SPP terus SPJ disiapkan kemudian yang kecil-kecil yang lain. Mungkin begitu dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini dulu coba saya mau tanya yang kemarin ikut kebetulan di Topo bagaimana kalau yang Sio Papuanya itu bagaimana Pak? Terakhir koordinasi sampai mana? Hmm. Nah, iya. Tapi rasa juga efektifnya begitu sehingga ini bisa ini. Kalau di Aibore bagaimana? Komitmen kepala kampung dan lain-lain. Ya nanti ya pokoknya yang kemarin sudah ikut pelatihan ya kita sama-sama mau tapi ini teknis pengaturan dan lain-lain supaya ini jalan semua. Mungkin begitu. Ini semua tadi sudah isi ya. Ada kendala? Jaringan ya. Oke, itu ya memang kita dilatih untuk sabar. Tidak langsung ngebut-ngebut. Jadi lebih sabar. Setidaknya ini lebih bagus dari beberapa tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Itu alam itu. Nanti ya kita cari internet yang cepat. Nggak tahu di mana nanti siapa yang punya tempat sehingga kita bisa input ya. Pelan-pelan saja yang penting data data Excel sudah siap diinput. Mungkin begitu dulu Bapak Ibu ini sambil setelah ini mau input silakan atau mau menyesuaikan dengan kegiatan selanjutnya silakan. Tapi nanti tetap kita akan pantau untuk progres-progresnya yang mana yang sudah, mana yang belum. Nanti kita laporkan ke Bapak Ibu semua.
Yang rap Pak Yosias belum segera di-input. Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih partisipasinya dari pagi hari sampai siang hari ini, sore hari ini sudah mau jam 3. Mudah-mudahan ke depan kita masih tetap semangat, diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih juga yang dari jauh, Legari, Jaya, Makimi bisa datang, dari Topo bisa datang. Hormat semua dari Argo Mulyo tadi, udah keluar dari Waroki. Karadiri, Legari Jaya, Aibore yang paling jauh lagi, lebih jauh nih, Aibore. Iya, iya, jembatan putus tidak tahu ini mereka pakai apa nih, Aibore. Kemudian Sanoba, Bu Adri, terima kasih sudah berbagi ilmu untuk yang lain. Tidak bosan-bosan, mungkin teman-teman akan terus koordinasi sama Bu Adri terkait dengan penginputan ini. Saya harap dari kampung-kampung yang ada ini tidak apatis, mau tahu seperti apa yang kita kerjakan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa hari Jumat nanti kita akan rutin. Sampai jumpa. Selamat siang Bapak Ibu semua.